Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki masa Prapaskah dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan juga mengingat akan bagaimana kasih-Nya atas kehidupan kita. Mari kita akan mulai dengan satu pujian di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu ya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu. Serahkan Pak. Ibadah Rabu Abu pada malam hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan Gloria Patri. Holy bagi bagi alam sing kau kudu dari pulang sekarang kau jadi
Allah melangit Tuhan hidupnya. As pembimbing pada malam hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin, amin, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rudi dan Bu Monik. Persilahkan. Ya, karena kasih-Nya, maka Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Mungkin kita bisa merasakan ketika hari-hari menjelang kematiannya, Tuhan sudah tahu kapan dia akan disalibkan. Dan dia begitu sedih hatinya, dia begitu merindukan bahwa manusia banyak datang untuk percaya kepadanya. Mari kita sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya, mari kita akan mempersiapkan hati kita menyucikan, menguduskan diri kita menghargai segala pengorbanan, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan,
Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Lucia. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Pada malam ini kita mau belajar bersama-sama tentang berbalik pada Tuhan ya, karena pada kesempatan ini kita ibadah tentang Rabu Abad. Bacaan dari yang diberikan pada saya dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 21 dan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kita akan baca bersama-sama yang 2 Korintus 5 ayat 20 sampai dengan 21 dan 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2 saja. Yang selanjutnya boleh dibaca di rumah masing-masing. Silahkan layarnya. Yang slide-nya silakan di. Oke. Ada yang bisa tolong membacakan? Jadi saya butuh 4 orang yang untuk bersedia membacakan ya. Ayat 20, 21, ya. 1 dan 2. Ya, terima kasih. Yuk. 2 Korintus 5 ayat 20. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berikutnya yang 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Silakan slide-nya dilanjutkan. 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Paulus dalam pelayanannya sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, terima kasih. Ya, jadi Paulus menuliskan surat itu buat jemaat di Korintus. Latar belakang penulisan ini karena pada saat itu jemaat di Korintus itu sedang ada pertikaian ya. Ada pertikaian antara orang-orang yang membela Paulus dan orang-orang yang membela penuduh-penuduh Paulus. Jadi pada saat itu Paulus itu difitnah, katakan bahwa dia itu bukan nabi yang sejati, bukan utusan Tuhan gitu ya. Jadi dianggap nabi palsu. Jadi ada pihak lain yang mengklaim bahwa dirinya mereka tuh yang benar gitu ya. Paulus bukan orang yang benar gitu. Dan Paulus ketika itu harus pergi. Jadinya dia setelah dia pergi, dia memutuskan untuk menuliskan surat-suratnya untuk menjelaskan bagaimana keadaan dia ya.
bagaimana pribadinya dia, bagaimana dia tuh sungguh-sungguh bekerja melayani buat Tuhan. Dan dari 2 Korintus 5 ayat 20, ya Paulus itu mengingatkan bahwa kita itu utusan-utusan Allah. Jadi jangan sampai kita tuh bertengkar sendiri, tapi biarlah kita bisa berdamai dengan sesama kita dan kita mau didamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita bisa berdamai, kita bisa mengalami sukacita, mengalami perdamaian dengan Allah. Ya melalui Yesus yang telah menebus dosa kita itu orang yang berdosa bisa dibenarkan dan bisa memiliki hubungan yang dipulihkan bersama dengan Allah. Ya, ini hubungannya dengan Rabu Abu itu tentang pemulihan, tentang pengakuan dosa-dosa kita, bagaimana kita itu orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa dan kita perlu mengakui dosa kita, menyesali dosa kita dan meminta pemulihan, meminta dibenarkan kepada Tuhan sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Lalu siapa yang bisa menebus dosa kita? Itu tidak lain adalah daripada Tuhan sendiri ya, dari 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang dimaksud oleh dia tentu saja adalah Yesus sendiri ya. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia tidak berdosa. Tapi dia harus menanggung dosa kita. Supaya kita bisa memiliki hubungan yang dipulihkan untuk bertemu kembali dengan Allah kita. Ya, dan pada 2 Korintus 6 ayat 1 itu mengingatkan kita bahwa kita tuh tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Allah berikan. Di 2 Korintus 6 ayat 2 diingatkan bahwa waktunya itu kapan? Sekarang. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Allah itu dan kita harus segera menerimanya. Jangan menunda-nunda. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia. Sehubungannya dengan Rabu Abu. Saya tuh waktu diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di Rabu Abu, saya juga geli sendiri. Pengalaman saya dengan Rabu Abu kayaknya baru tahun lalu dan tahun ini mungkin ya. Dulu-dulu saya sudah tahu tentang Rabu Abu karena kebetulan sekolah di sekolah Katolik. Jadi kalau Rabu Abu itu suatu hal yang menyenangkan karena pada saat itu kami akan dibariskan berjalan menuju ke gereja. Waktu itu di sekolah Katolik ada gereja terdekat Santo Yosef. Lalu di situ kebaktian. Jadi saat itu tidak perlu belajar itu. Jadi senangnya begitu karena wah ramai-ramai gitu berjalan gitu ke gereja terus ibadah terus nggak usah belajar gitu. Terus habis itu menonton teman-teman yang akan maju satu persatu menerima tanda tabu di kepala. Saya sih nggak ngerti buat apa gitu ya. Karena kita tidak pernah merayakan kan seperti hal itu ya. Ya buat saya senangnya ya tidak usah belajar gitu ya. Tapi sekarang ternyata kita juga merayakan. Dan saya mulai belajar. Kenapa? Apa itu satu hal yang penting gitu ya. Tapi saya diingatkan bahwa ya bagaimanapun juga ini masa yang mengingatkan kita bahwa oh sebentar lagi kalau udah Rabu Abu itu berarti 40 hari lagi kita sudah dekat dengan Paskah. Jadi ini adalah dimulainya masa Prapaskah. Kita perlu menyiapkan segala sesuatu untuk kita merayakan Paskah bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan bangkit dari kematian demi menanggung dosa kita. Jadi saya ingat, oh ya tidak apalah. Yang penting kita mau bersukacita bahwa Tuhan itu ada buat kita, dia siap menanggung dosa-dosa kita. Jadi pada Rabu Abu ini kita diingatkan bahwa keselamatan itu daripada Tuhan saja dan kita tidak boleh menyia-nyiakan ya. Kita harus mau mengakui dosa kita dan menerima pemulihan dari Tuhan. Tapi di saat itu saya juga ingat bahwa kadang-kadang ada orang itu yang jadinya mementingkan, justru merasa bahwa kalau tidak ada abunya di kepala, apa di dahi, atau tidak ikut acaranya, oh, rasanya belum puas gitu. Apakah saya sudah dipulihkan? Apa saya sudah boleh mengalami pengampunan dari Tuhan? Kita semua harus ingat bahwa pengampunan yang sejati itu kita dapatkan bukan dari usaha kita, tapi sungguh-sungguh dari Allah sendiri yang memberikan kasih
karunia-Nya, kasih anugerah-Nya. Jadi keselamatan itu hanya daripada Tuhan melalui Tuhan Yesus. Jadi itu yang harus diingat ya. Jadi bukan acaranya, bukan upacaranya, tapi Tuhan Yesus sendirilah yang mampu, yang bisa menebus dosa-dosa kita. Ya. Terus setelah saya baca-baca ayat ini, saya juga terpikir gitu ya. Kok ada ayat tulisnya 2 Korintus 5 ayat 21 dibuatnya menjadi dosa. Terus ada jokes gitu, kadang-kadang ada orang jokes, ada bikin pertanyaan gitu ya. Kapan Tuhan Yesus berdosa gitu ya? Padahal kan Tuhan Yesus kan kita taunya kan tidak ada dosanya. Ya itu ada di ayatnya, ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Bilang terus dibuatnya menjadi dosa karena kita. Benarkah itu? Tentu saja tidak ya. Karena kalau Tuhan Yesus ada dosanya, tentu dia tidak bisa menanggung dosa kita. Justru karena Yesus tidak ada dosanya, dia bisa menanggung dosa kita. Slide berikutnya, slide yang ke-6. Ini ayat-ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada dosa, walaupun dia mengalami juga kesulitan sama seperti kita ya, punya kelemahan-kelemahan sebagai manusia karena Yesus adalah manusia, tapi melalui segala pencobaan dia tidak berbuat dosa ya. Dan kamu tahu ya telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Jadi walaupun di ayat itu tadi ada tulisannya bahwa dibuatnya menjadi dosa, maksudnya itu Tuhan yang menanggung dosa kita karena dia itu tidak berdosa ya. Lalu dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2 itu kita diingatkan untuk tidak menunda-nunda atau menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Sekarang waktunya untuk menerima anugerah keselamatan itu ya. Kita yang segala sesuatu yang kita miliki itu kita persembahkan buat Allah karena itu adalah miliknya, dan kita orang yang lemah ini dikuatkan melalui Tuhan sendiri. Kalau kita menerima Tuhan ada sukacita yang luar biasa, sukacita yang tidak bisa berhenti, sukacita yang tidak bisa ditahan-tahan. Nah, saya percaya bahwa kita semua yang mengikuti Zoom ini pasti sudah menerima anugerah Allah tersebut ya. Kita itu udah berjalan bersama Allah. Cuman kadang-kadang karena kita itu lemah, kita tuh kadang-kadang agak melenceng. Ada yang melencengnya sedikit langsung sadar, langsung minta ampun, bertobat. Tapi kadang-kadang ada yang melencengnya itu sampai jauh gitu ya, dan nggak sadar gitu ya. Terus akhirnya baru sadar, oh iya, akhirnya minta ampun dan berbalik. Itu masih bersyukur. Tapi ada yang orang yang berjalannya sudah jauh sekali dari Tuhan dan tetap tidak sadar dan akhirnya mengalami kesulitan untuk berbalik pada Tuhan. Ya, kalau kita bisa cepat sadar tuh masih bersyukur ya, kita bisa minta ampun, bisa koreksi diri gitu ya. Kita minta pimpinan Tuhan, makanya itu penting ya supaya kita itu bisa berdoa, baca firman Tuhan, berenungan firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita melakukan satu dosa, kita segera bisa tahu, oh ternyata ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang bahaya itu kalau kita udah jalan, salah jauh, sudah jauh, nggak sadar, kita malah udah merasa nyaman, sudah merasa enjoy di dalam kesalahan kita itu ya. Saya pernah pergi bertiga waktu itu dengan Jun, dengan Tiffany, pergi naik mobil ke satu daerah yang kita belum pernah hampiri gitu, kita belum pernah ke sana. Pergi itu terus jalanannya tuh bagus, pemandangannya juga bagus, jadi senang gitu ya. Tapi kok lama-lama jalannya tuh makin lama makin sempit. Tapi karena wah kayaknya asik, nggak apa-apa, ayo maju terus gitu ya, kita ikutin terus. Sampai akhirnya pada suatu saat kita mulai rasa khawatir, ini jalannya bener apa enggak ya? Kok makin lama makin mengecil? Ini lama-lama mobil kita nggak bisa lewat. Dan yang lewat di situ memang dari arah berlawanan tuh lewat hanya sepeda gitu, orang jalan kaki atau sepeda-sepeda gitu ya. Wah, jangan-jangan ini jalannya emang jalurnya bukan buat mobil sebenarnya gitu ya, mulai jalur sepeda tuh. Tapi ketika mau balik ke jalannya asal semula, itu udah keburu susah karena jalannya makin sempit, untuk mau muter itu nggak gampang gitu ya, kita harus jalan lagi. Akhirnya yaudah kita maju dulu gitu ya, akhirnya berhasil menemukan jalan yang kita bisa belok kembali. Jadi ya seperti itulah kalau kita itu melakukan suatu hal yang menjauhkan diri dari Tuhan.
kita tuh kadang-kadang asik gitu ya, menikmati apa yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan, tapi menyenangkan hati kita. Kita enjoy menikmatinya, sehingga kita terus terbawa dan tidak sadar bahwa kita tuh sudah meninggalkan Tuhan. Dan ketika kita mau berbalik, ternyata tidak semudah itu gitu ya. Kita pikir tinggal berbalik, berdoa, minta ampun, bisa balik. Tapi ternyata enggak. Jadi kadang-kadang kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati, mengingatkan diri sendiri, koreksi diri sendiri, apa kesalahan yang saya lakukan, supaya kalau kita mau balik tuh nggak terlalu jauh lah istilahnya ya. Jadi kira-kira kalau kita tuh mau berbalik pada Tuhan, misalnya kita udah tersesat nih menjauhi Tuhan, itu kendalanya apa saja? Ya, saya pikir-pikir apa gitu ya. Oh, saya pikir gitu. Ternyata tuh kadang-kadang karena kita sendiri tidak sadar kalau kita itu sudah tersesat, sudah terhilang sebenarnya ya, sudah tidak menggenggam tangan Tuhan lagi. Kita sudah berjalan itu sebenarnya sendiri. Tapi karena kita ada kesenangan secara lahir, rasanya asik aja gitu ya, no problem gitu ya. Tuhan disimpan dulu, no problem, kita jalan saja ya. Kita ingat tentang anak yang terhilang, waktu dia pergi meninggalkan bapaknya kan dia senang gitu ya, dia bisa berpesta pora segala macam. Tapi begitu kesulitan datang, uangnya sudah habis, baru dia mulai ingat, oh ternyata aku sudah jauh daripada bapak. Jadi ada rasa rindu untuk kembali gitu ya. Jadinya kadang kita tuh karena kenyamanan dalam dosa kita nggak sadar kalau kita tuh sudah terhilang, sudah jauh dari Tuhan. Jadi gimana mau balik kalau sadar aja enggak, kalau kita tuh sebenarnya sudah hilang, kalau kita tuh udah jauh daripada Tuhan. Lalu yang berikutnya, kendala kita untuk berbalik kepada Tuhan tuh karena kita itu sombong, susah untuk merendahkan diri. Karena untuk mau berbalik pada Tuhan tuh berarti kan kita mengakui bahwa kita tuh ada kesalahan. Kalau kita nggak salah kan jalan aja terus ya. Tapi kalau kita berbalik berarti, oh, saya tuh ada kesalahan gitu ya, saya perlu diperbaiki, saya perlu kembali. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa merendahkan diri itu agak susah ya. Kita perlu bisa mengikis kesombongan kita untuk kembali kepada Tuhan. Juga karena rasa malu itu bisa menjadi kendala untuk kita kembali kepada Tuhan. Malu kalau ketahuan nih ternyata aku sudah berdosa gitu ya. Jadi pengennya dosanya itu ditutupin aja supaya Tuhan tidak tahu. Walaupun sebenarnya kan Tuhan Maha tahu, tapi rasa-rasanya kok paling nggak orang lain nggak tahu lah kalau saya itu sudah berdosa gitu ya. Jadi rasa malu tuh bisa menutupi pikiran kita gitu. Jadi wah nggak apa-apa deh. Yang penting saya tidak dipermalukan gitu. Jadi tetap aja gitu ya. Jadi rasa malu ini bisa menjadi kendala kita untuk kembali kepada Tuhan. Lalu ada lagi kendala itu karena kita merasa oh waktunya masih panjang. Masih ada waktu, kita tidak perlu buru-buru kembali kepada Tuhan sekarang. Nanti saja menikmati hidup dulu, nanti kalau sudah pensiun, baru deh mulai serius gitu ya. Mulai serius baca firman Tuhan. Sekarang kan waktunya masih banyak nih, uangnya masih banyak yang bisa kita nikmati, enjoy saja gitu ya. Padahal kan kita tidak tahu bagaimana waktu kita gitu ya. Seperti yang tadi firman Tuhan tadi katakan, sekarang ini waktunya ya, jadi jangan menyia-nyiakan. Lalu bisa juga kita itu tidak berbalik pada Tuhan sebenarnya karena kita itu tidak sungguh-sungguh mempercayai pada Tuhan. Maksudnya begini, kalau misalnya kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita mau balik karena hidupku itu sudah di tangan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi pasti yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Tapi rasa-rasanya kalau kita tidak mau kembali itu karena gini, kalau saya kembali kepada Tuhan, bagaimana hidup saya nanti? Bagaimana masa depan saya? Apa ini cukup gitu ya? Misalkan kita melakukan satu korupsi gitu ya. Kalau harus bertobat, nanti duitnya tidak cukup untuk bayar sekolah, bagaimana dengan kehidupan nantinya gitu ya. Jadinya merasa bahwa Tuhan itu tidak cukup kuat. Tuhan itu tidak cukup besar untuk memelihara kita. Salah satu kendala ya. Kalau kita percaya pada Tuhan, kita pasti mempercayakan hidup kita pada Tuhan menurut pada segala perintahnya. Jadi ada berikutnya itu ada rasa bahwa kita itu khawatir.
Tuhan, dosa saya ini sudah terlalu besar. Apa iya Tuhan mau mengampuni saya? Apa iya saya bisa balik pada Tuhan? Apa iya nanti saya bisa diterima dengan sesama teman-teman di lingkungan gereja misalnya gitu ya. Jadi ada rasa khawatir bahwa Tuhan itu tidak cukup kasihnya, tidak cukup pengampunannya buat kita. Padahal tentunya tidak ya. Dan setelah kita mengetahui kendala-kendala itu, terus kan kita berusaha supaya kita bisa mengatasinya dan kita tetap berusaha untuk kita itu bisa kembali kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya ya? Cara yang Tuhan kehendaki. Dari Yoel 2 ayat 13 kita bisa baca, tolong salah satu membacanya. Ini mungkin diperbesar aja ya ayatnya ya, saya nggak usah kelihatan di bawah. Silakan salah satu baca. Saya akan membacakan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Terima kasih Mbak Rini ya. Jadi ini salah satu ayat yang mengingatkan kita bahwa kita tuh ada jalan kok, kita tuh bisa balik kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia tuh panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan bisa aja Tuhan itu akhirnya menyesal karena hukumannya. Jadi Tuhan tidak jadi menghukum. Tapi sebelumnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengoyakkan hati dan bukan pakaian. Nah, untuk Rabu Abu itu sebenarnya tradisi Yahudi yang sudah lama gitu ya, tradisi sudah berlangsung sejak ya lama sekali gitu ya. Waktu Yunus juga diutus ke Niniwe itu dia memberitakan tentang supaya bangsa-bangsa itu bertobat karena Tuhan akan hukum, dan mereka langsung memakai pakaian berkabung terus pakai abu di kepalanya, itu jadi salah satunya. Dan ada juga kalau orang yang menyatakan kesedihannya itu, mereka itu mengoyakkan bajunya gitu. Jadi salah satu menyatakan penyesalan gitu, kesedihan, minta ampun pada Tuhan itu juga dengan mengoyakkan bajunya. Contohnya seperti Raja Yosia waktu dia mendengarkan Safan, panitera raja, membacakan kitab Taurat yang baru saja ditemukan, itu dia merasakan suatu penyesalan yang dalam, kesedihan yang dalam atas dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, juga rakyatnya yang masih menyembah pada berhala-hala. Karena itu dia mengoyakkan bajunya gitu ya. Terus minta ampun kepada Tuhan. Jadi dia menyatakan bahwa dia tuh merasakan hatinya tuh sedih, menyesal gitu, dengan ungkapannya dengan mengoyakkan baju. Jadi kalau Rabu Abu tuh begitu biasanya. Dimulai dari ada pakai abu itu karena kita berasal dari debu dan kembali ke debu. Lalu ada merasakan kalau yang tradisi kuno pakai pakaian berkabung gitu, terus pakaian berkabungnya bisa juga disobek gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu itu adalah hanya tampilan luar, hanya aksesoris gitu ya. Yang terpenting itu Tuhan tuh melihat hati. Jadi bukan melihat debu yang dipakai di dahi, bukan melihat pakaian berkabung kita, bukan melihat kita ini berpuasa sampai lama, tapi Tuhan sungguh-sungguh melihat ke dalam hati kita. Yang Tuhan mau tuh kita itu mengoyakkan hati kita, mengoyakkan tuh mencabik, merobek hati kita sehingga kita hatinya tuh rasanya sedih sekali, menyesal sekali gitu. Hati kita menjadi hancur karena kita sadar bahwa kita tuh sungguh-sungguh sudah melakukan dosa yang membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat Tuhan sedih, dan membuat kita juga kehilangan damai sejahtera. Gitu. Sukacita kita bisa hilang karena dosa yang kita lakukan. Dan pada saat kita mengoyakkan hati kita, menyatakan penyesalan kita, itu kita kan ada satu rasa kesedihan yang luar biasa dan penyesalan atas dosa-dosa kita. Tapi kesedihan itu rupanya bisa mendatangkan suatu sukacita.
kita baca di ayat berikutnya. Karena 2 Korintus 7 ayat 10, sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi pertobatan yang sejati itu yang bisa membawa kita pada keselamatan. Kesedihan yang kita lakukan ini, yang kita sungguh-sungguh koyakkan hati kita, itu membuat Allah tuh menyatakan kasihnya pada kita. Oh, ternyata kamu tuh sungguh-sungguh menyesal, kamu tuh sungguh-sungguh mau berbalik, berdamai dengan aku. Dan pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya dan mengampuni segala dosa kita. Ya, jadi kesedihan kita itu kalau kesedihan yang karena penyesalan atas dosa-dosa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bisa mendatangkan keselamatan. Kita tidak akan mengalami, wah, menyesal aku kenapa hatiku sampai sakit, hatiku perih gitu ya. Padahal Tuhan tetap tidak mengampuni. Tentunya tidak ya, Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan melihat hati kita ya. Tuhan melihat penyesalan yang kita lakukan itu dari dalam, bukan sekedar aksesoris penampilan luar ya. Penyesalan pertobatan kita membawa kita bisa kembali kepada Tuhan. Ketika kita mengakui dosa kita, minta ampun pada Tuhan dan menerima pemulihan dari Tuhan. Tuhan itu Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar gitu ya. Tuhan pasti akan menerima kita kembali untuk bersama dengan Dia kembali ke jalan yang benar. Sekarang marilah kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud pernah melakukan satu kesalahan yang lumayan parah gitu. Padahal dia adalah seorang raja yang kenal bijaksana lah, kenal agung gitu ya. Terus pahlawan yang bisa mengalahkan banyak musuh gitu ya. Jadinya orang yang hebat termasuk. Tapi suatu saat dia jatuh dalam dosa karena dia tuh merancang-rancang bagaimana caranya supaya dia bisa merampas Batsheba dari Uria. Lalu dia juga merancang-rancang bagaimana supaya Uria itu bisa maju ke medan perang, maju paling depan sehingga dia mati di medan perang. Itu adalah kesalahan yang Daud lakukan gitu ya. Dan dia sepertinya biasa aja gitu, merasa tidak menyesal atau bagaimana gitu ya. Tapi ketika Nabi Nathan datang dan menegur Daud, Nabi Nathan rupa-rupanya sungguh dipakai oleh Tuhan gitu ya. Begitu Nabi Nathan menegur Daud, Daud itu langsung pada saat itu juga menyatakan penyesalannya. Daud langsung mengakui kesalahannya. Ini di 2 Samuel 12 ayat 13, Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi Daud seorang yang besar, seorang yang memiliki banyak bawahan, tapi dia tidak malu untuk mengakui dosanya ketika dia mendapatkan teguran dari utusan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ketika ditegur mau menerima dengan hati yang terbuka atau justru kita marah atau kita istilahnya ngacir atau cari-cari alasan gitu ya? Atau kita langsung menyatakan, oh iya, aku sudah berdosa, aku perlu pengampunan, aku perlu dipulihkan oleh Tuhan. Pertobatan dan pengakuan dosa dari Daud ini dia tuliskan sendiri di Mazmur 51. Ya, nanti kita bisa sama-sama mendengarkannya, bisa baca juga di rumah masing-masing. Jadi ketika Daud mau berbalik pada Tuhan, dia melakukannya itu dengan segera, tidak ditunda-tunda. Dia langsung mengakui kesalahan. Daud mengakui dosanya. Dia mengakui bahwa dia itu orang yang rapuh dan lemah, mudah jatuh dalam dosa. Ini nanti kita bisa baca di Mazmur 51, ini ada di ayat 5. Ya. Dia orang yang lemah sehingga dalam kehidupannya itu seringkali bergumul dengan dosa. Dan Daud menyesali dosa-dosanya, dia tahu kalau dosanya itu mendatangkan hukuman yang cukup berat baginya. Oleh karena itu dia segera mohon pada Tuhan memberikan belas kasihannya supaya Tuhan itu tidak membuang Daud dari hadapan Tuhan. Karena begitu dia tidak punya Tuhan, bagaimana kehidupan selanjutnya? Dia tahu bahwa sepanjang hidupnya Tuhan yang selalu menyertai.
Kalau Tuhan meninggalkannya, saya rasa bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi juga kerajaannya, anak-anaknya juga akan hancur ya. Jadi Daud menyesali dosa-dosanya, dia minta pertolongan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta Tuhan jangan mengambil rohnya yang kudus dari Daud. Karena kalau diambil, bagaimana? Dia akan semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Dan dia minta bahwa Tuhan tolong supaya dipulihkan, sehingga ada satu sukacita, ada kegembiraan daripada Tuhan sendiri. Saya percaya bahwa pada saat itu, walaupun Daud mungkin merasa, oh dia seorang raja tidak apa-apa mengambil Batseba sebagai istrinya, gitu ya, istri orang lain diambil karena dia kan berkuasa. Tapi pasti ada rasa bersalah dalam dirinya, rasa sukacitanya itu berkurang. Kegembiraannya pasti juga berkurang karena ada ganjelan dalam hatinya, karena dia tahu sebenarnya dia ada dosa. Karena itu dia juga meminta supaya dia dipulihkan oleh Tuhan dan dia bisa mendapatkan kembali kegembiraan dari Tuhan sendiri. Di Mazmur 51 ini berulang kali Daud itu memohon pada Tuhan untuk mengampuni dosanya. Dia meminta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan itu memberikan roh yang teguh pada dia, memulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Jadi ini seperti menjawab tadi kendala-kendala yang kita alami ketika kita itu berbalik pada Tuhan. Jadi silahkan nanti kita menikmati Mazmur 51, kita dengarkan ya bagaimana caranya ya. Apa yang harus kita lakukan. Dan Daud juga percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan, sanggup mengampuni dirinya. Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan mampu membersihkan Daud lebih putih daripada salju. Ya. Kalau tadinya dia penuh dosa, Tuhan akan pulihkan sehingga dia tuh rasanya putih, lebih putih daripada salju. Tuhan sanggup membuat Daud kembali bersorak-sorai, kembali dia bisa memuji Tuhan. Ya, mungkin sebelumnya dia lagu-lagunya yang biasa dia karang gitu mulai macet karena ada ganjelan untuk memuji Tuhan, rasanya tidak mudah gitu ya. Karena itu dia meminta pada Tuhan supaya dia bisa memiliki kembali, bisa memberi puji-pujian pada Tuhan. Minta supaya Tuhan berkenan kepadanya. Karena dia juga siap untuk datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan. Sama seperti yang dari Yoel tadi, bahwa hati yang kita perlu mengoyakkan hati kita ya, mencabik hati kita. Daud juga berkata bahwa dia itu datang kepada Tuhan itu dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang remuk redam, menyesal, sungguh-sungguh menyadari bahwa dia tuh telah jatuh dalam dosa. Daud percaya akan kasih setia dan rahmat Allah yang besar dan dapat menghapuskan pelanggarannya. Daud percaya keselamatan hanya daripada Tuhan. Itu dapat dibaca di ayat 16. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman dari Mazmur 51 yang dibacakan oleh seseorang. Kita bisa menikmatinya sambil kita merenungkan akan segala pelanggaran, akan segala dosa yang kita lakukan. Sekarang adalah waktunya kita mengingat kembali apa yang kita perlu perbaiki dalam kehidupan kita. Kita menyatakan penyesalan kita mengakui dosa-dosa kita, mohon pemulihan dengan kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa kembali berdamai dengan Tuhan. Mari kita bersaat teduh bersama. Dan Yesi, silahkan menyetel videonya. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Mazmur 51. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya ya. Setelah ia Atau saya bacakan saja ya, sepertinya nge-lag banyak ini.
saya akan bacakan dari Mazmur 51. Nanti saya kirim aja lewat WA grup. Pengakuan dosa. Mazmur 51 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan dan dari dosaku. Lahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari utang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk Mazmur yang begitu indah yang Tuhan berikan melalui Daud. Kami tahu bahwa kami adalah orang yang lemah, kami banyak melakukan kesalahan, dan kami seringkali berjalan jauh dari Engkau dan sulit untuk kembali. Tapi kami tahu bahwa Engkau tetap setia, Engkau menanti kami dengan sabar, Engkau mengasihi kami dan memberikan pengampunan. Engkau mau memulihkan kembali kehidupan kami, sehingga kami bisa mendapatkan sukacita, mendapatkan keselamatan yang sempurna hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama. Biarlah pada hari ini kami sungguh-sungguh mau menyesali segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami sungguh-sungguh mau berbalik padamu, setia kepadamu, dan Tuhan berkenan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Menatua Lucia yang sudah menyampaikan perenungan firman Tuhan dengan sangat baik untuk kita lebih memahami akan Rabu Abu ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah tahun kelima kita mengadakan ibadah Rabu Abu. Jadi dimulai tahun 2021 pada waktu COVID. Jadi ini sudah 5 kali ya ternyata ya. Nanti tahun ke-6 mungkin kita bisa memikirkan untuk ibadah onset gitu ya. Tapi kita tetap hybrid, bisa juga yang nggak bisa gabung karena itu bukan hari libur. Jadi kenapa sih kita mengadakan Rabu Abu? Jadi Rabu Abu bukan satu kewajiban. Karena itu bukan sakramen bagi kita. Sakramen kita hanya punya 2, yaitu baptisan dan juga perjamuan kudus. Nah, kenapa kita adakan?
karena Rabu Abu itu adalah dimulainya masa Prapaskah. Tadi sudah disebutkan 40 hari sebelum Paskah. Jadi 40 hari tapi tidak termasuk hari Minggu. Jadi kalau ini mulai minggu pertama, totalnya aja 7 minggu. Jadi pas minggu ke-7 itulah kita merayakan Paskah. Jadi disinilah kita diberikan satu hal yang baik ketika mulai Prapaskah ini kita mulai berpuasa ataupun berpantang, terserah kita mau ambil pantang apa selama 40 hari. Jadi kalau hari Minggu kita mau puasa atau pantang itu kita bebaskan karena Minggu kan tidak termasuk. Jadi hanya Senin sampai dengan Sabtu. Nanti panitia akan menyampaikan, akan membagi untuk rededikasi 40 hari. Kita tunggu apa sih yang harus kita lakukan dalam masa puasa dan pantang ini. Nah, Bapak sekalian, tadi sudah diingatkan bahwasanya Rabu Abu kita diingatkan bahwa manusia ini diciptakan dari debu atau abu, boleh kita membacanya. Dan pada saatnya nanti kita juga akan menjadi debu atau abu. Dan ini konsisten dengan apa yang kita yakini. Maka kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa GKMI kok melayani kremasi? Karena ya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, kita di debu. Jadi kremasi juga akan kembali pada debu. Jadi tidak ada pergulatan iman di sana karena ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, GKMI adalah salah satu gereja yang melayani ibadah kremasi dari debu kembali ke debu. Tapi bukan yang satu-satunya kita layani. Untuk kremasi kita juga melayani akan penguburan. Jadi kita melayani dua-duanya, begitu ya. Nah, baik untuk kita menyadari dengan Rabu Abu ini bahwasanya Kristus mati untuk kita. Paskah itu kebangkitan, tetapi dimulai dengan hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus. Nah, kita diingatkan bahwasanya Kristus mati untuk kita, supaya kita itu berbalik kepada Tuhan. Kita percaya kepada sepenuhnya bahwasanya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu begitu luar biasa bagi setiap kita. Nah, kita akan bersama-sama akan menorehkan abu. Kalau di gereja, saya akan melakukannya untuk Bapak Ibu semua. Tapi karena di rumah masing-masing, jadi nanti kepala keluarganya yang akan mewakili sebagai yang memberikan toren abu. Tetapi jangan lupa nanti kepala keluarganya juga diberikan abu oleh yang terdekat, istrinya, ya, atau anaknya yang paling dekat yang ikut pada ibadah saat ini ya. Jadi saya akan memberi contoh, nanti Bapak Ibu juga bisa lakukan masing-masing ya. Jangan lupa nanti kalau sudah bisa upload foto gitu ya. Nah, ini abunya siapkan. Eh, saya sudah mempersiapkan abunya. Nanti saya akan taruh satu jari ini, satu jari aja di abunya. Kemudian saya taruh tanda salib mulai dari atas, turun ke bawah, kemudian samping, mau kiri kanan terserah aja. Jangan terlalu besar, nanti jelek juga, tapi ukuran yang ya proporsional gitu ya. Oke, saya akan mulai, Bapak Ibu bisa melihat, setelah itu Bapak Ibu bisa menerangkan abu ya. Nah, setelah saya berikan, kemudian karena saya dengan Burita, jadi Burita bisa memberikan bimbing saya. Ya, silakan bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing menorehkan abu. Ya, kalau sendiri ya diperbolehkan juga atas ke bawah, kemudian samping, boleh kiri kanan, boleh kanan kiri, tergantung larinya aja. Ya, hari ini bukan untuk kita bawa besok kita kemana-mana pakai ini, tidak. Tapi sekali lagi, Rabu Abu apa? Tanda penyesalan, tanda pertobatan kita. Bahwasanya kita sungguh-sungguh mengakui Kristus mati untuk kita, dan kiranya kita berbalik dari dosa kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, mungkin bisa buka
kameranya agar kita bisa melihat semua. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya? Caranya pengen lihat aja gitu ya. Oke, udah banyak semua. Iya, oke. Iya, Bu lihatin sudah. Bisa sudah, Burut juga sudah. Oke ya. Iya, nanti mungkin belum sempat buka kameranya nggak apa-apa. Eh, ini ada Saya apa nih? sudah. Ya, yang sudah oke. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang sakramen yang sangat sakral gitu, tidak. Tetapi adalah tanda kita bertobat. Tanda kita memulai untuk berpuasa berpantang selama 40 hari sampai dengan hari Paskah nanti. Selamat berpuasa, Ini selamat kalau saya berpantang. mandi hilang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, habis ini dihilangin pun nggak apa-apa, Bu. Ini bukan sesuatu yang sakral, tanda aja. Kita mulai berpuasa berpantang. Jadi nanti puasa dan pantangnya akan disampaikan oleh panitia ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Penatua Rudi dan Ibu Monik ya. Tubuh kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita sudah diingatkan tadi melalui firman Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita, memberikan kita kesempatan. Marilah kita gunakan dengan baik kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau bertobat, kita menjaga diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita adalah baitnya Tuhan. Banyak kita belajar untuk menjaganya dengan benar, menjaganya dengan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita dilayakkan untuk memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita. Mari kita akan tutup dengan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bawa hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, jadi mezbahnya Tuhan, mezbah doa, di mana hati kita dipenuhi dengan segala urapan daripada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Jadikan Aku Rumah Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru,
agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Sekali lagi, agar semua suku bangsa datang menyembah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji seluruh hidup bumi, padanya ku beri pujinya, Bapa dan Roh Suci. Silakan Bapak Ibu untuk bersatu teduh. Tuhan berkati kita semua.